Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani Hidayatullah. Saya adalah mahasiswa Teknik Informatika dari STM IKA Rosma. Kita ketemu lagi. Pada video kali ini saya membuat sebuah project Alarm Manager. Project ini saya buat untuk memenuhi kebutuhan ujian tengah semester 4 dari mata kuliah Mobile Programming 2. Kita langsung saja coba jalankan dulu si aplikasinya seperti apa. Di sini saya menggunakan emulator agar lebih mudah ketika proses recording. Coba kita jalankan. Nah, aplikasinya sudah jalan. Seperti ini tampilan aplikasinya. Di sini ada judul dari aplikasinya yaitu UTS_alarm_ ini NIM saya. Lalu di bawah sini ada menu alarm sekali pakai. Jadi ketika alarmnya sudah menyala, maka alarm tersebut akan langsung dihapus oleh sistem. Di bawahnya ada alarm berulang. Jadi ketika alarmnya menyala, alarm tersebut tidak akan langsung hilang. Nanti akan terulang kembali alarmnya di waktu yang sama pada keesokan harinya. Namun untuk yang alarm berulang ini saya cukup kesulitan untuk melihat apakah hasilnya berjalan dengan benar atau tidak, karena kita harus menunggu hari selanjutnya untuk mengetahui apakah si aplikasi tersebut jalan atau tidak. Lalu di sebelah kanan pojok kanan atas ini ada sebuah option menu yang isinya adalah menu about. Kalau kita klik maka kita akan diarahkan ke halaman about me, dimana ini adalah nama si pembuat aplikasinya, yaitu saya sendiri. Selanjutnya kita coba untuk menghidupkan aplikasinya dulu. Kita pakai tanggal hari ini saja, lalu waktunya sekarang 11.42, kita ke 11.44 deh. Oke, lalu kita kasih pesan, lalu selanjutnya kita atur alarmnya. Alarm berhasil diatur. Sekarang kita tinggal menunggu alarmnya menyala dengan sendirinya. Sambil kita menunggu si aplikasinya berjalan, kita coba setting juga untuk alarm yang berulang. Untuk alarm yang berulang kita coba setting di 11.46 deh. Oke, lalu kita kasih pesan juga. Ini agak panjang deh pesannya. Setelah itu atur alarm berulang. Nah, untuk alarm yang sekali pakai tadi sudah menyala alarmnya. Ini ada di notification bar. Cuman untuk menggunakan emulator ini saya tidak bisa mengetahui apakah alarm tersebut benar-benar sudah menyala berikut dengan ringtone alarm dan juga vibrasinya atau tidak gitu. Tapi kita sudah tahu bahwa alarm yang sekali pakai ini menyala dengan benar. Sekarang sambil kita menunggu alarm yang berulang menyala, kita hapus dulu yang ini, yang alarm sekali pakainya. Sekarang kita coba lihat dulu ke dalam aplikasinya seperti apa. Untuk dalam aplikasinya layoutnya sama seperti yang ada di sini. Kalau kita lihat, alarm sekali pakai itu yang ini, terus ada tombol menu untuk memilih tanggal, dan ini nanti tanggalnya akan muncul di sini. Selanjutnya ada pemilihan waktu dan juga waktunya nanti akan muncul di sini, dan seterusnya ada tombol-tombol untuk menyalakan dan mematikannya juga. Nah, di sini saya menggunakan linear layout.
kebanyakan di sini menggunakan text view. Lalu untuk beberapa elemennya itu saya bungkus menggunakan linear layout lagi. Contoh untuk yang tanggal alarm dan juga tombol untuk memilih tanggalnya saya bungkus menggunakan linear layout, dan untuk yang pemilihan waktu pun sama. Dan selanjutnya yaitu yang alarm berulang, ini menggunakan text view juga. Seterusnya yang bawahnya ini untuk pemilihan waktu alarm berulang juga sama, menggunakan linear layout, dibungkus terlebih dahulu. Oh iya, satu lagi, ada sebuah form teks untuk menampilkan apakah kita akan memberikan pesan terhadap alarm tersebut atau tidak. Oh, sudah 11.46. Kita lihat, nah alarmnya yang berulang sekarang sudah menyala. Untuk sekarang kita sudah tahu bahwa alarm yang berulang pun itu sudah bekerja dengan baik. Tapi kalau misalkan ingin lebih pastinya, kita harus menunggu besok agar mengetahui apakah alarm ini akan menyala kembali di waktu yang sama, yaitu di jam 11.46. Tapi setidaknya kita sudah tahu bahwa alarm ini sudah menyala. Selanjutnya ini saya membuat sebuah option menu di pojok kanan atas yang isinya adalah menu about. Jadi kalau misalkan kita klik, kita akan dialihkan ke halaman author menu atau si pembuat aplikasinya, yaitu saya. Saya juga memberikan tombol menu back. Jadi kalau misalkan teman-teman mau kembali, tiba-tiba misalkan si teman-teman itu tidak menggunakan yang namanya navigation bar seperti ini, teman-teman bisa langsung klik tombol ini untuk kembali ke halaman utamanya. Begitu. Lalu kita coba lihat untuk yang about. Untuk yang about sih lebih banyak saya modifikasinya di dalam activity about.xml nya, karena untuk halaman about hanya menampilkan informasi saja, tidak ada aksi-aksi seperti pindah activity dan lain-lain. Jadi untuk about activity.kotlin nya ini tidak ada apa-apanya. Lalu selanjutnya di dalam main activity, di sini semua menu-menu yang ada di dalam aplikasi alarm manajernya dijalankan ketika ada event klik atau kita sudah menentukan tanggal atau waktu, nanti akan dieksekusi oleh main activity dan dibantu oleh yang namanya alarm receiver. Nah, di dalam alarm receiver ini fungsinya untuk menerima perintah-perintah yang sudah kita pilih. Contoh ketika kita memilih tanggal lalu kita klik OK, maka akan diterima oleh si alarm receiver ini, lalu disimpan sebagai penanda agar alarm tersebut menyala. Lalu untuk yang pemilihan tanggalnya kita menggunakan fragment, yaitu date picker fragment. Nah, di sini kita bisa memilih tanggalnya untuk menampilkan pemilihan tanggal. Fungsinya yang ini, jadi ketika diklik maka akan munculkan tanggal-tanggal dari kalender yang sudah ada. Lalu ketika tanggalnya sudah di set, maka akan diterima oleh fungsi yang ini, on data set. Jadi ketika tanggalnya itu sudah diatur, maka akan didengar atau diambil oleh variabel mListener yang ini. Berikut untuk yang time picker pun sebenarnya fungsinya mirip, sama seperti yang tanggal. Saya menampilkan dialog untuk pemilihan waktunya, lalu diterima si jam yang sudah diaturnya itu menggunakan on time set, lalu diterima kembali oleh si listener, yaitu dialog time listener. Lalu semuanya akan dikirimkan dan diterima oleh alarm receiver. Nah, di sini ada beberapa fungsi. Contoh fungsinya untuk yang ini. Nah, yang ini akan menerima data-data yang sudah dikirimkan tadi. Contoh untuk yang tipe message dan seterusnya. Lalu ketika
si alarm tersebut sudah di set, maka akan menampilkan sebuah toast message atau pesan kecil yang tadi muncul di bawah sini. Lalu untuk yang alarm sekali pakai, ini fungsinya. Jadi ketika kita melakukan setting alarm sekali pakai, maka datanya akan diterima di sini lalu akan di set. Nah, di sini ketika alarmnya sudah disetting, maka akan memunculkan pesan toast atau pesan kecil yang isinya adalah alarm berhasil diatur. Untuk yang repeating alarm sama, bedanya kalau repeating alarm tidak menerima pemilihan kalendernya, jadi kita hanya menentukan jamnya saja. Lalu ketika sudah diterima dan di set, maka akan menampilkan pesan toast atau pesan singkat berisi alarm berulang berhasil diatur. Untuk yang fitur cancel alarm sebenarnya ya hanya untuk membatalkan. Misalkan saya sudah mengatur untuk jam 11.55, lalu ketika saya set, alarm yang berulangnya sudah diatur. Lalu ketika saya klik batalkan alarm, maka fungsi yang dijalankan adalah yang ini, cancel alarm. Maka akan memunculkan pesan alarm berulang dibatalkan, sama dengan yang ini. Jadi alarm tadi yang 11.55 tidak akan muncul karena sudah kita batalkan. Begitu. Nah, lalu di paling bawah ini ada yang namanya fungsi untuk menampilkan alarm di notification bar. Kalau misalkan fungsi ini tidak dihidupkan, ya berarti nanti alarmnya hanya akan muncul di sini sebagai pesan toast doang, pesan singkatnya gitu. Jadi nanti di atas ini tidak akan muncul alarmnya gitu. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat tentang project Alarm Manager. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.